Ini posisi pemasangan saya terakhir, teman-teman. Nah, kita cek ada ikannya enggak. Aduh, maaf teman-teman kalau kualitas gambarnya kurang begitu pas. Wih teman-teman, lihat. Wih, luar biasa teman-teman hasilnya. Kita taruh lagi, kita ambil dirijen. Kita mau pasang yang dua ini. Halo teman-teman, hari ini kita mau lihat jebakan perangkap ikan yang saya pasang kemarin. Semoga hasilnya banyak teman-teman. Jadi perjalanannya ini lumayan susah teman-teman, harus lewat hutan dulu, baru kemudian kita masuk ke rawanya di mana tempat kita masang perangkap ikan tersebut. Ya, hari ini saya bawa umpan. Di belakang ini ada perangkap saya yang baru dibuat kemarin. Begini kondisinya teman-teman. Jadi sebentar, saya putar kameranya dulu. Jadi ini dia posisi jalannya teman-teman. Beberapa minggu ini perangkapnya agak sedikit kurang hasilnya teman-teman. Mungkin keadaan airnya kurang cocok untuk ikan keli atau lele. Jadi ada saya beberapa kali pergi, hasilnya sedikit. Aduh, ya beginilah jalannya teman-teman, licin. Kebetulan habis hujan. Sambil perjalanan sedikit saya cerita teman-teman. Jadi perangkap ikan ini bahan pembuatannya dari kawat ram teman-teman. Kawat ram itu sangkut. Nanti kalau teman-teman mau tutorial cara membuat perangkap ikannya, nanti kalau ada waktu saya buatkan teman-teman. Kebetulan di rumah ada sekitar 1 piece atau 1 gulung kawat ram yang belum saya buat, belum saya jadikan perangkap. Nah, kalau di sini biasanya kami masang perangkapnya itu umpannya kelapa sawit. Nah, kalau teman-teman di daerah sana atau di luar, di tempatnya kurang agak susah mencari umpan untuk buah kelapa sawitnya, teman-teman bisa ganti umpannya pakai makanan ikan, pelet makanan ikan itu yang warna-warni itu teman-teman, ditaruh di plastik, kemudian ditusuk-tusuk pakai jarum atau pakai lidi teman-teman, baru kemudian ikat di dalam perangkap ikannya. Itu kalau di daerah teman-teman susah mencari umpan buah kelapa sawitnya. Nah, kalau tempat kami di sini sangat berlimpah teman-teman buah kelapa sawitnya. Jadi kami manfaatkan yang ada di sekitar kami aja teman-teman. Oke, lalu kita sampai
Jadi perangkap ikan yang saya pasang di sini ada sekitar 57 perangkap teman-teman. Jadi hari ini saya bawa 2. ...57 perangkap itu sekitar 6 gulung kawat teram atau 6 piece. Jadi satu gulungnya itu, satu piece-nya itu, kawat perangkapnya itu bisa jadi sekitar 10 perangkap teman-teman. Kalau hitungannya pas. Jadi di sini saya pakai perangkap yang saya bawa ini itu 16 mata atau 16 kotak. 12 kotak, maaf. 12 kotak per tiap sisinya teman-teman. Nanti kalau teman-teman mau, saya buatkan tutorialnya untuk membuat perangkap ikannya. Oke, kita sudah nyampe teman-teman. Ini teman-teman, kita sudah nyampe. Ini posisi airnya. Nah, itu jalan tempat saya pasang perangkapnya. Airnya lumayan tinggi teman-teman ini. Tidak tahu apakah hari ini kita bisa dapat hasil banyak atau malah sebaliknya teman-teman. Oke, saya siap-siap dulu teman-teman. Nah, itu ada tempat ikan saya tinggal kemarin. Sebentar teman-teman ya, saya off dulu. Saya sudah masuk ke rawannya teman-teman. Jadi ini posisinya agak dalam teman-teman. Biasanya sih kering semata kaki atau selutut. Ini saya hampir 1 paha teman-teman. Lumayan ekstrim. Ntar saya putar kameranya. Ini posisinya teman-teman. Lumayan. Ini namanya rumput apa, kalau di sini namanya predang teman-teman. Jadi posisi pemasangan itu harus ada rumput-rumput begini. Itu yang banyak lembatnya atau pelinya teman-teman. Nah, ini perangkap saya satunya, posisi masangnya begini teman-teman. Jalan. Ini enggak tahu ada hasilnya apa enggak teman-teman. Coba kita lihat. Wih, lumayan teman-teman. Nah, lumayan besar. Nah, kita taruh aja dulu teman-teman. Nanti pas kembalinya ke sini baru kita ambil. Sambil masang yang saya bawa sekarang. Kita pasang dulu 2 ini, baru kita ambil ikan. Ini juga kalau kelihatan dapat itu dia goyang teman-teman. Goyang seperti ini. Nah, berarti ada. Tuh, cuma dapat 1, tapi lumayan lah teman-teman, daripada nggak ada yang dibawa pulang. Biasanya penuh. Nah, itu tenggelam teman-teman. Jadi posisi pemasangannya kita harus kasih lubang di sini, dibersihkan teman-teman di sekitarnya. Nanti saya jelaskan di video berikutnya. Posisi pemasangan yang pas. Kita harus bisa membaca arus airnya teman-teman. Cara membaca arus air untuk pemasangan yang pas. Jadi kita tidak boleh juga masang sembarangan teman-teman. Kita harus tahu arus airnya kemana. Jadi arah jebakannya juga kita harus tentukan di mana teman-teman. Oke. Ini posisi ikannya. Jadi nanti di video berikutnya mungkin saya bisa jelaskan cara pemasangannya, cara membersihkannya. Biar
eh, posisinya pas teman-teman buat cara masangnya. Nah, untuk perangkapnya sendiri nanti kalau teman-teman berminat, nanti saya buatkan tutorialnya cara membuat perangkap ikannya, biar satu piece itu, satu gulung kawat ram itu bisa dapat 10 perangkap, biar tepat hitungannya teman-teman. Nah, jadi begini teman-teman. Nah, ini posisinya kalau perangkap itu ada isinya teman-teman. Kita tahu seberapa banyak ini isinya. Wah, lumayan teman-teman. Kelihatan enggak ya? Jadi setiap perangkap itu teman-teman kita kasih pelampung supaya di saat dia banjir tenggelam, jadi pelampungnya ini buat nahan perangkapnya itu teman-teman. Jadi biar dia tidak tenggelam teman-teman. Namanya ikan lembat lele itu, kalau posisinya perangkapnya tenggelam, itu ikannya tidak bisa mencari napas ke atas, ke permukaan, akhirnya mati teman-teman. Oke, ini saya ada sekitar 57 perangkap ikan teman-teman. Jadi prosesnya agak lama, ini kita baru selesai. Posisinya juga begini, mudah mudahan posisi handphone saya ini aman teman-teman, karena takutnya lepas dari tangan, HP-nya terendam, akhirnya nggak bisa upload video ini. Oke teman-teman, kita lanjut nanti lagi karena posisinya semakin dalam teman-teman ya. Teman-teman, ini sudah setelah beberapa menit, ini saya sudah hampir nyampe di posisi pemasangan terakhir teman-teman. Jadi kita pasang yang 2 ini dulu, baru kemudian kita angkat yang sudah terpasang beberapa hari yang lalu. Jadi di sini untuk pemasangan kita biasanya per 2 hari atau per 3 hari atau 3 malam teman-teman. Setelah 2 malam atau 3 malam kita cek lagi perangkap kita. Nanti saya jelaskan di sini aja teman-teman cara pemasangannya perangkap ikan lele, cara membaca arus air juga, terus cara mengarahkannya. Ini posisi pemasangan terakhir saya, jadi drigennya tinggal dulu. Kita di sini, wah, mana posisi pemasangan saya terakhir teman-teman. Kita cek ada ikannya enggak. Aduh, maaf teman-teman kalau kualitas gambarnya kurang begitu pas. Wih teman-teman, lihat, wih, luar biasa teman-teman hasilnya. Kita taruh lagi, kita ambil drigen, kita mau pasang yang 2 ini teman-teman. Kita abaikan dulu ikannya. Jadi begini teman-teman, ini posisi cara pemasangannya gini. Ini posisi jalan saya. Nah, posisi jalan saya melintang dari daratan tadi sampai ke sini melintang. Jadi kita lihat arus air. Arus air itu arahnya ke sana teman-teman, ke kiri.
arus air ke kiri, jadi pemasangannya harus kita ambil sebelah kiri teman-teman. Kita harus membersihkan sebelah kiri buat masang perangkapnya. Itu cara pertama teman-teman. Kedua, kita harus perhatikan posisi jalan. Jangan sampai kita pasang di sebelah kanan teman-teman. Kenapa? Biasanya dia kurang suka, ikannya kurang suka lewat di jalan kita ini teman-teman, bekas jalan kita, karena kondisinya mungkin dia merasa ada ancaman atau gimana, jadi dia jarang sekali teman. Dapat misalnya ikannya dapat, cuman tidak sebanyak yang kita pasang di sebelah kiri jalan kita teman-teman, karena arusnya ke sana, kita harus di bawah ngikuti alur airnya teman-teman. Oke, di sini airnya, karena airnya sebelah sana ke kiri, jadi kita harus lubang di sebelah kiri. Kita bersihkan teman-teman secukup perangkap ikan kita. Kemudian sebentar, saya lepas perangkapnya. Lubang perangkapnya pun agak ribet teman-teman. Lubang perangkapnya pun ini kebetulan saya bikin dua. Lubang perangkap ini kelihatan enggak ya? Lubang perangkap ini tempat masuknya ikan itu harus mengarah ke kiri juga, ke arah air, supaya aroma umpan itu ikut hanyut terbawa air. Ikannya kemudian mencari umpan itu, dia langsung masuk ke lubang ini teman-teman. Oke teman-teman, mungkin caranya segitu aja. Jadi posisinya lubang ini, lubang perangkap ini, lubang yang saya buat ini tempat masuknya ikan itu harus menghadap ke kiri, karena kita harus ngikutin arus air teman-teman. Nah ini botol. Nah botol ini fungsinya buat seandainya air melebihi dari tinggi perangkap ini, jadi botol itu buat mengangkat posisi perangkap kita teman-teman, supaya nanti ikannya tidak mati karena kehabisan oksigen teman-teman. Oke, makasih teman-teman. Saya akan angkat perangkap ikan saya dulu, nanti selanjutnya kita jelaskan cara pembuatan perangkapnya. Untuk teman-teman yang suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe video ini teman-teman, supaya nanti tidak ketinggalan video cara pembuatan perangkapnya. Oke, makasih teman-teman. Halo teman-teman, alhamdulillah semuanya sudah dilihat teman-teman. Perangkap ikannya hasilnya lumayan lah, setengah derigen ini teman-teman, derigen 20 liter, mungkin sekitar 10 atau 15 kiloan teman-teman. Buat teman-teman yang pengen lihat tutorial pembuatan perangkap ikannya, nanti cek di channel saya teman-teman ya. Mungkin setelah video ini saya akan posting tutorial membuat perangkap ikan. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini. Mohon maaf teman-teman, videonya ndak full waktu saya ngangkat perangkapnya, karena takut HP-nya jatuh ke air teman-teman. Jadi ya saya bisanya sampai segitu aja merekamnya, karena ya lihat sendiri kondisinya teman-teman, semuanya rawa. Yang saya khawatirkan nanti HP-nya sama stabilizer saya jatuh ke air teman-teman. Jadi mohon maaf karena videonya tidak full teman-teman. Terima kasih.